Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan, selamat merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Saya mengajak kita sekalian hari ini merenungkan kutipan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20 tentang amanat agung Yesus untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Apa makna, apa pesannya untuk kita? Itu yang akan kita renungkan. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudari-saudara, ini amanat agung Yesus kepada para muridnya pada masa itu, tapi juga kepada setiap pengikut Kristus sampai pada masa ini, termasuk Anda dan saya sendiri. Renungan harian ini merupakan salah satu bentuk pewartaan Injil di luar dari kesaksian hidup dan sebagainya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa artinya pergi ke seluruh dunia? Apakah kita harus selalu keliling dari satu negara ke negara yang lain? Dari satu daerah ke daerah yang lain untuk memberitakan Injil? Tentu pada masa Yesus itu mempunyai makna pergi ke seluruh dunia. 11 rasul yang diutus. Dan kita sekarang ini yang berada di segala penjuru dunia sudah mendengarkan pewartaan Injil. Tugas kita adalah juga untuk pergi mewartakan Injil. Pertanyaannya saudari-saudara adalah, kalau dikatakan pergilah ke seluruh dunia untuk kita, itu berarti apa? Rasa saya saudari-saudara, minimal pergi ke seluruh dunia itu berarti 3 hal ini. Pertama, berani melangkah. Yang kedua, berani keluar dari zona nyaman. Yang ketiga, berani bersaksi di tengah duniamu, di mana saja Anda berada, dimanapun kita berada. Pergilah ke seluruh dunia berarti keluar dari diri kita sendiri. Kepada siapa saja yang kita jumpai, yang kita layani, yang mungkin menjadi rekan, yang menjadi tetangga, sahabat, atau siapa saja di mana kita hidup. Di sana kita pergi. Keluar dari diri kita sendiri, keluar dari zona nyaman, keluar dari keegoisan kita, keluar dari kemalasan kita yang seringkali menghambat kita untuk melakukan kebaikan, yang menghambat kita untuk mewartakan kesaksian hidup kita tentang kebaikan Tuhan itu. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, wartakanlah kabar baik. Menjadi seorang pewarta yang pergi, yang melangkah, yang keluar, yang bersaksi saudara-saudari, tentu tidak cukup hanya
pandai merangkai kata, pandai beretorika, tapi lebih-lebih pandai memberikan kesaksian hidup yang nyata. Injil hari ini meneguhkan kita tentang perintah Yesus sebelum dia naik ke sorga. Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Maka saudari-saudara, mari kita semua bergerak untuk melangkah, bergerak untuk keluar, bergerak untuk bersaksi. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup. Kita terinspirasi akan pesan Paus Leo XIV, saudara-saudari, dalam kunjungannya ke beberapa negara di Afrika pada hari-hari ini. Dalam konteks, katakanlah, polemik atau debat dengan Presiden Trump terkait perang Amerika Israel melawan Iran, Paus menyerukan damai. Paus menyerukan hentikan perang. Perang sudah cukup, korban sudah cukup. Dan itu ditanggapi negatif oleh Donald Trump dan pemerintahannya. Bahkan dalam banyak peristiwa, dalam banyak kata-kata atau pidato, justru meminta Paus jangan mengurusi urusan politik. Bahkan justru menghina Paus sebagai Paus yang lemah. Dan Paus mengatakan, saya mewartakan Injil. Saya mewartakan Injil. Yang saya bawa, yang saya serukan adalah pesan Injil, yaitu tentang damai. Tidak mungkin Injil diwartakan lalu membawa kemudian kekerasan, membawa peperangan, membawa pertikaian, pembunuhan. Banyak orang yang tidak bersalah. Paus benar, saudara-saudari, dalam konteks iman Katolik kita, lebih lagi dalam konteks perintah atau amanat agung Yesus, pergi ke seluruh dunia, beritakan kabar baik, mewartakan perdamaian, mewartakan tolak perang, mewartakan untuk stop sengketa, pertikaian dan sebagainya. Itu adalah bagian dari nilai-nilai Injil, kabar baik yang diwartakan tanpa takut. Paus sudah menunjukkan itu, bahwa pesan Injil harus diwartakan dalam dunia dengan segala macam pergumulannya, dalam dunia dengan segala macam keprihatinannya, perang, pertikaian antar suku, antar kelompok dan sebagainya. Itu tidak bisa dibiarkan. Injil tidak boleh kemudian tidak diwartakan. Paus berani mengambil sikap itu. Maka mari kita, saudara-saudari, kita semua juga ambil bagian untuk bergerak, melakukan perbuatan-perbuatan baik, memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan yang kita alami, indahnya beriman Katolik, bahagianya menjadi pengikut Kristus, bahagianya menjadi Katolik. Entah itu melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Entah itu dalam dunia nyata maupun dunia maya. Kita diutus ke dalam segala dimensi dunia kita. Dunia nyata, dunia maya. Maka saudara-saudari, ketika kita mengupload sesuatu di media sosial, ketika kita mengupdate status, pastikan bahwa apa yang kita upload, yang kita update itu adalah sesuatu yang membawa kabar baik bagi orang lain. Maka hindarilah menyampaikan ujaran kebencian, hoax, fitnah, dan hal-hal yang justru merusak hidup bersama, merusak ketenangan, kedamaian yang merupakan nilai-nilai Injil, yang mana Yesus memerintahkan kita untuk pergi mewartakan kabar baik itu. Selamat bersaksi, saudara-saudari, selamat berlangkah, selamat keluar dari diri sendiri, selamat memberi kesaksian
tentang kabar baik itu. Santo Markus yang kita rayakan hari ini memberi contoh, memberi teladan. Dia mewartakan kabar baik itu melalui tulisan Injil Markus. Kita yang lain dengan macam-macam talenta, dengan macam-macam bakat dan kemampuan, mari kita wartakan, mari kita memberi kesaksian betapa Tuhan itu baik untuk kita, dan betapa kita semua yang mengikuti Kristus merupakan pengikut Kristus yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perutusan yang Engkau berikan kepada kami semua, para pengikut-Mu yang sudah memberi diri dibaptis. Berilah kami karunia rahmat-Mu, agar apapun yang keluar dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kami selalu mewartakan kebaikan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu di dunia nyata maupun di dunia maya. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.